Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 SPB izin menampilkan progres pembuatan perangkat pembelajaran kami di video berikut. Kita kan dapat tugas untuk membuat perangkat pembelajarannya. Nah, tema kita adalah kurangnya ketercapaian pemahaman siswa pada KD kelas 10 semester genap tentang materi Plante. Nah, ini aku udah nemu artikelnya. Nah, artikelnya itu membahas tentang kurangnya pemahaman siswa terhadap materi Plante, submateri biobita karena kurangnya materi yang ada pada sumber belajar mereka. Karena kurangnya materi pada sumber belajar mereka, jadi mereka kurang tertarik dengan pembelajaran yang berlangsung. Nah, untuk memperbaiki permasalahan ya yang ada di artikel tersebut kan, yang pertama kan harus menentukan KD ya. Nah, aku sudah mencari dan menemukan ada KD 3.8 dan 4.8. Itu yang 3.8 itu ada mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian yang untuk 4.8 itu ada menyajikan data hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan serta peran tumbuhan dalam kelangsungan hidup di bumi. Nah, untuk IPKD-nya merumuskannya untuk yang 3.8 itu ada mulai yang C1 sampai C5. Itu ada kata kunci, yaitu ada yang mengidentifikasi, menjelaskan. Untuk C2 ada mengklasifikasi. Untuk C3 dan yang C4 itu ada kata kunci menyimpulkan. Untuk C5 juga menyimpulkan. Kemudian untuk yang 4.8 penugasan yang akan diberikan itu berupa membuat bagan metagenesis Bryophyta dan membuat laporan hasil pengamatan Bryophyta serta peranannya dalam kelangsungan hidup di bumi. Kemudian untuk model pembelajaran itu discovery learning kayaknya cocok sih. Untuk metode itu bisa menggunakan diskusi kelompok. Terus untuk pendekatannya lebih ke saintifik. Terus habis itu untuk media, alat dan sumber media yang digunakan untuk sumber dari buku, handout dan literatur di internet. Untuk media mungkin karena kita biologi kita perlu, dan juga sasaran kita anak SMA, mungkin kita perlu bikin media yang simple sekaligus juga memahamkan siswa gitu. Mungkin media PPT sekaligus pengamatan langsung itu efektif ya. Untuk materinya, gimana kalau ciri-ciri umum dari Plante itu sendiri, terus ciri-ciri dan sifat lumut, terus penggolongan dan peranan lumut atas beberapa, yaitu ada lumut daun, hati, tanduk. Itu mungkin udah bisa. Sekarang ke langkah-langkah. Nah, jadi langkah-langkahnya itu ada pendahuluan atau orientasi masalah itu untuk kegiatan awal, kemudian ada kegiatan inti. Nah, kegiatan awal tadi itu 10 menit, siswa diberikan video sebagai persepsi, kemudian kegiatan inti ada dua sebenarnya. Yang pertama mengorganisasi siswa untuk belajar, yaitu 60 menit, dan kegiatan diskusi presentasi hasil kerja kelompok mereka 30 menit. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan penutup berupa refleksi dengan alokasi waktu 10 menit. Tapi kalau menurutku sih habis kita menentukan langkah-langkah gitu akan tentu kita butuh yang namanya instrumen penilaian kan. Untuk mengukur aspek kognitif itu kita bisa pakai tes tulis. Kemudian untuk mengukur psikomotoriknya bisa pakai tugas proyek, bisa pakai diskusi kelompok, presentasi seperti itu. Sedangkan untuk penilaian afektifnya kita bisa pakai observasi, pakai penilaian diri, pakai self assessment ataupun peer assessment gitu. Untuk instrumennya kita bisa pakai angket aja kayak yang cukup sih. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin menampilkan